Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tutorial mengakuisisi menggunakan FTK Imager. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Pertama ada Ahrens Dianto dengan NPM 304. Kedua Dian Febris Setiadi dengan NPM 307. 3 ada Firza Mauli dengan NPM 314. Keempat ada Resti Andito Vega dengan NPM 315. Dan yang terakhir kelima ada Sandika Said Amar Pangetsu dengan NPM 325. Mungkin sebelumnya ada yang belum tahu apa itu FTK Imager. FTK Imager adalah sebuah perangkat lunak forensik yang digunakan untuk membuat salinan data dari perangkat penyimpanan data seperti hard drive, USB drive, dan kartu memori. Untuk mengakuisisinya, di sini kita akan menggunakan dua software, yaitu pertama ada USB Write Broker dan yang kedua ada FTK Imager. Pertama setelah menginstal, kita buka dulu USB Write Broker-nya. Lalu kita akan mengaktifkan dengan cara ketik nomor 1. Jika sudah on, kita akan melakukan memasukkan flash disk kita terlebih dahulu USB. Oke, jika sudah masuk. Keempat, jika sudah menginstal FTK Imager, lalu kita akan masuk langsung ke aplikasi FTK Imager. Lalu kelima, kita akan memasukkan file yang akan kita akuisisi dengan cara klik file lalu dengan klik create this image. Ya, selanjutnya kita akan memilih sumber dari file yang akan kita akuisisi. Karena saat ini kita menggunakan flash disk, maka kita pilih physical drive. Setelah itu kita tekan next. Dan selanjutnya kita pilih nama flash disk yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan Philips USB dan ketika tekan finish. Selanjutnya kita akan membuat file destination dengan mengeklik add. Di sini kita akan memilih ekstensi E01. Ekstensi E01 merupakan format file image in cache yang digunakan untuk menyimpan bukti digital pada saat investigasi forensik. Setelah itu kita klik ikut next. Setelah itu kita isi detail informasi terkait dari barang bukti. Untuk case number kita isi 01. Untuk evidence number atau barang bukti kita isi 006. Untuk deskripsi kita isi BB-006-Budi. Untuk examiner kita isi Tempe Jaya Tim. Untuk note atau catatan kita isi percobaan akuisisi. Setelah itu tekan next. Nah, jika kita sudah menginputkan yang tadi namanya informasi mengenai evidence yang perlu kita inputkan, sekarang kita akan perlu menentukan direktori mana yang akan kita taruh hasil akuisisinya. Nah, di sini kita akan menaruh hasil akuisisinya di dalam drive D, tepatnya di bagian direktori data forensik di sini. Nah, jika sudah terpilih direktori yang tadi sudah kita pilih, maka selanjutnya kita akan menamai file yang akan kita gunakan untuk
hasil akuisisinya. Di sini kita akan menggunakan nama Budi seperti yang tadi sebelumnya untuk kasusnya Budi. Lalu di sini ada image fragment size dalam bentuk MB megabyte. Nah, di sini tertampil bahwa ukurannya 1500. Nah, di sini metode ini digunakan untuk memecah file-file yang kita akuisisi menjadi beberapa bagian. Nah, dalam kasus ini kita gunakan 1500 megabyte, yang dimana metode ini berfungsi untuk agar memudahkan kita memindahkan file satu dari tempat yang lain. Misal file kita maksudnya penyimpanan kita terbatas, misal flash disk kita hanya 2 GB. Nah, kita dapat mengakuisisinya menjadi beberapa bagian. Jika tidak kita pecah, maka filenya akan terlalu besar dan akan menjadi satu, seperti itu. Lalu di sini ada compression. Nah, compression ini digunakan untuk mempercepat proses dan dapat mengecilkan size dari hasil akuisisi. Nah, di sini defaultnya 6, dan ketika kita mengirimkan angka 9 di sini, maka dia akan filenya menjadi lebih kecil hasil akuisisinya, tetapi prosesnya lebih lambat. Sedangkan jika kita memilih angka 0 atau 1, nantinya proses akuisisinya akan berjalan lebih cepat, tetapi file size-nya akan lebih besar tentunya daripada yang 9 atau smallest ini. Lalu di sini ada use add encryption. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya untuk kita mengenkripsi hasil dari file akuisisi, dan nantinya pembuat dapat memasukkan kata sandi untuk membuka hasil file akuisisinya. Nah, kita tidak membutuhkan ini, kita tinggalkan saja seperti ini, seperti bawahnya. Lalu kita klik finish. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita pastikan bahwa path untuk directory sudah benar, yang nantinya akan hasil akuisisinya akan di sini di data forensik dan Budi ini. Nah, jika sudah, kita klik start aja. Nah, maka proses akuisisi akan berjalan seperti ini. Kita tinggal tunggu saja proses akuisisinya berjalan. Untuk elapsed time-nya ini adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk melakukan akuisisi. Proses akuisisi lamanya bergantung pada besarnya flash disk kita. Nah, di sini saya menggunakan flash disk berukuran 14 GB yang tentunya akan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan proses akuisisi ini. Sebaliknya, jika kita menggunakan flash disk yang berukuran kecil, maka akan lebih cepat untuk proses akuisisinya. Ya, sekitar 15 menit untuk proses akuisisi di dalam konteks ini flash disk saya. Jadi mari kita tunggu. Nah, ini hasil akuisisinya sudah selesai. Nah, di sini kita dapat melihat hasil akuisisi dari file yang telah kita akuisisi tadi. Nah, di sini terlihat MD5-nya di sini, dan juga di sini terdapat waktu yang sudah kita habiskan untuk akuisisi. Nah, sesuai yang saya tadi bilang, proses ini tergantung pada penyimpanan flash disk yang kita miliki. Semakin besar flash disk penyimpanannya yang kita miliki, maka akan semakin lama proses akuisisinya. Sekarang mari kita lihat bagaimana langkah-langkah menganalisis file hasil akuisisi menggunakan FTK Imager. Yang pertama, kita cek folder akuisisi yang berisi file hasil cloning atau image dari perangkat yang ingin dianalisis. Seperti yang bisa kita lihat pada slide ini, ada beberapa file dengan ekstensi body x01 dan body txt. File body x01 adalah file utama, dan file body txt berisi metadata dan informasi tentang proses akuisisi. Langkah selanjutnya adalah membuka file body txt. File ini memberikan informasi penting seperti nama pemeriksa, nomor kasus, jenis perangkat yang diakuisisi, misalnya flash drive, dan checksum MD5 serta SHA1 untuk memastikan integritas file image. Setelah mengetahui informasi awal,
kita mulai proses analisis menggunakan FTK Imager. Buka file FTK Imager, lalu pilih menu file add evidence item. Setelah itu pilih opsi image file dan klik next. Cari file hasil akuisisi. Dalam hal ini file Budi E01 di direktori tempat kita menyimpan. Oke, selanjutnya kita pastikan terlebih dahulu file pada E01 ini tersebut, apakah dari pet tersebut sudah benar pada hasil akuisisi tadi. Jika kita sudah pastikan bahwa pet tersebut benar, maka kita bisa klik finish. Nah, dari tampilan ini kita bisa pastikan bahwa kita berhasil menambahkan file Mr. X E01 pada FTK Imager. Nah, setelah itu kita mencari file. Nah, di sini kita sudah menemukan file PDF-nya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan extract file. Nah, caranya cukup mudah, kita hanya perlu klik kanan pada file tersebut. Nah, selanjutnya klik export file. Nah, kita bisa memilih mau ditaruh di mana file hasil export nanti. Oke, kita pilih data forensik. Nah, dari result atau pop-up kecil ini bisa dilihat bahwa export berhasil dilakukan. Klik OK. Nah, sekian mengenai video tutorial dari kami mengenai tutorial akuisisi barang bukti flash disk menggunakan FTK Imager. Kesimpulan dari tutorial yang kami lakukan yaitu akuisisi berhasil dilakukan dan ekspor file berhasil dilakukan. Sekian dari kami, bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.